Perkenalkan, nama saya Arifah Maulidi Azhara dengan NPM 25013010021. Perkenalkan, nama saya Ebrilian Angelin Loret, NPM saya 250130101033. Perkenalkan, nama saya Siti Deani Hanifa dengan NPM 250130100039. Perkenalkan, nama saya Vina Mazia Fikri dengan NPM 25013010070. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayatullah dengan NPM 250130100072. Perkenalkan, nama saya Imratus Soleha dengan NPM 25013010106. Baik, pada soal P14.6 ini dijelaskan bahwa Sabonis Kosmetik membeli sebuah mesin pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Untuk memperoleh mesin tersebut, perusahaan membayar uang muka sebesar $50.000 dan menyetujui pembayaran sisanya melalui 4 kali angsuran yang sama besar, yaitu masing-masing $40.000 yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Nah, selain itu, pada soal ini juga disebutkan bahwa terdapat bunga implisit sebesar 8% yang terkandung dalam harga pembelian. Selanjutnya, soal meminta kita untuk menyiapkan jurnal yang harus dicatat pada saat pembelian mesin serta jurnal pembayaran dan pengakuan bunga untuk setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai sekarang atau present value dari angsuran tersebut untuk menentukan nilai mesin dan nilai utang yang akan dicatat pada tanggal 31 Desember 2021. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan pencatatan awal transaksi pembelian mesin yang dilakukan oleh Sabonis Kosmetik pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, berdasarkan soal, perusahaan membeli sebuah mesin dengan membayar uang muka sebesar $50.000, kemudian menyetujui pembayaran sisanya melalui 4 kali angsuran tahunan. Nah, masing-masing sebesar $40.000 yang akan dibayarkan setiap 31 Desember. Selain itu, diketahui terdapat bunga implisit sebesar 8% dalam transaksi tersebut. Nah, karena transaksi ini menggunakan wesel tanpa bunga yang dibayar secara angsuran, maka sesuai konsep akuntansi liabilitas jangka panjang, utang tidak dicatat sebesar total pembayaran masa depan. Sebaliknya, utang harus dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari seluruh pembayaran yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut, kita menggunakan tabel present value of an annuity, ordinary annuity, karena pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode. Dari tabel untuk periode 4 tahun dengan tingkat bunga 8% diperoleh faktor sebesar 3,3121. Selanjutnya, faktor tersebut dikalikan dengan cicilan tahunan sebesar $40.000 sehingga diperoleh nilai sekarang utang wesel sebesar $132.484. Nah, setelah nilai sekarang utang diperoleh, kita dapat menentukan harga perolehan mesin. Harga perolehan mesin terdiri dari uang muka yang dibayar saat ini ditambah nilai sekarang dari utang wesel yang masih harus dibayar. Jadi, harga perolehan mesin adalah $50.000 ditambah $132.484 sehingga totalnya menjadi $182.484. Berdasarkan perhitungan tersebut, jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah mendebit akun machinery sebesar $182.484 untuk mengakui aset mesin yang diperoleh perusahaan. Kemudian mengkredit akun cash dan akun notes payable. Cashnya sebesar $50.000 karena adanya pembayaran uang muka dan notes payable-nya sebesar $132.484 untuk mengakui kewajiban jangka panjang yang timbul dari transaksi tersebut. Baik, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 ini, perusahaan itu melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar $40.000. Nah, jurnal yang dicatat adalah debit interest expense sebesar $10.599 dan notes payable sebesar $29.401 dan pada kreditnya ada cash sebesar $40.000. Nah, mengapa pembayaran $40.000 ini dibagi menjadi dua bagian? Karena meskipun wesel ini disebut zero interest bearing note atau wesel tanpa bunga, sebenarnya terdapat bunga implisit sebesar 8% yang sudah diperhitungkan dalam harga pembelian mesinnya. Oleh karena itu, setiap kali perusahaan melakukan pembayaran
angsuran, sebagian pembayarannya itu akan diakui sebagai beban bunga atau interest expense. Sedangkan sisanya digunakan untuk mengurangi pokok utang atau notes payable. Jadi pada tahun 2022, beban bunga yang diakui adalah sebesar $10.599. Nah, nilai ini itu diperoleh dari saldo utang yang masih ada dikalikan dengan bunga efektif 8%. Sementara itu, sebesar $29.401 digunakan untuk mengurangi saldo notes payable. Dengan demikian, total pembayaran kas tetap sebesar $40.000. Tetapi secara akuntansi dibagi antara beban bunga dan pelunasan pokok utangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal bagian C. Nah, pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan melakukan pembayaran angsuran kedua sebesar $40.000 atas wesel tanpa bunga yang digunakan untuk pembelian mesin. Nah, langkah pertama adalah menghitung beban bunga tahun 2023. Saldo wesel pada awal tahun 2023 adalah sebesar $103.087. Karena tingkat bunga implisit yang digunakan adalah 8%, maka beban bunga dihitung dengan mengalihkan $103.087 itu dengan 8%, sehingga diperoleh beban bunga sebesar $8.247 setelah pembulatan. Nah, selanjutnya karena total pembayaran yang dilakukan adalah $40.000, maka bagian yang digunakan untuk mengurangi pokok wesel dihitung dengan mengurangkan pembayaran sebesar $40.000 dengan beban bunga sebesar $8.247. Hasilnya adalah $31.753. Berdasarkan perhitungan tersebut, jurnal yang dibuat adalah mendebit akun interest expense sebesar $8.247 untuk mencatat beban bunga, mendebit akun notes payable sebesar $31.753 untuk mencatat pengurangan utang wesel, dan mengkredit akun cash sebesar $40.000 karena adanya pembayaran kas. Nah, dengan jurnal ini total debit dan kredit sama-sama sebesar $40.000 sehingga jurnal sudah seimbang dan sesuai dengan metode bunga efektif. Pada 31 Desember 2024, perusahaan melunasi wesel bayar sebesar $40.000 yang terdiri dari notes payable sebesar $34.294 dan interest expense sebesar $5.706. Jurnal ini menunjukkan bahwa seluruh kewajiban wesel beserta bunganya telah dibayar. Dan yang terakhir kita akan membahas di 31 Desember 2025. Jadi ini adalah pembayaran terakhir. Nah, bunganya yang dihitung atau interest expense-nya dari saldo yang tersisa dari tahun sebelumnya, yaitu $37,037 dikalikan dengan interestnya sebesar 8%, maka didapatkan hasilnya $2.963. Nah, lalu pelunasan pokoknya itu kan tadi sebesar $37.037. Nah, untuk melunasi seluruh sisa hutangnya, jadinya saldo yang terakhirnya di notes payable itu menjadi $0 pada akhir tahun 2025. Untuk tabel amortisasinya sendiri itu dicatat per tanggal dari tanggal 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2025. Nah, untuk di bagian cash payment-nya itu sebesar $40.000 semuanya. Nah, untuk yang interest expense-nya itu kan tadi dikalikan oleh 8%. Nah, di tahun 2021 cash payment lalu ada interest expense-nya dan juga reduction of principal-nya itu dihitung 0. Nah, untuk notes payable balance-nya di tahun 2021 itu didapatkan hasilnya 132.484. Nah, lalu hasilnya itu tadi dikalikan dengan interest expense-nya 8%, maka didapatkan hasilnya sebesar $10.599. Nah, setelah itu 40.000 itu yang dari cash payment dikurangi oleh 10.599 dan didapatkan hasilnya reduction of principal-nya yaitu sebesar 29.401. Nah, setelah itu
132.484 dikurangi oleh 29.401 didapatkan hasil akhirnya yaitu 103.084 pada 31 Desember 2022. Selanjutnya 103.084 dikalikan dengan interest expense-nya sebesar 8%, maka didapatkan hasilnya sebanyak 8.247. Setelah itu $40.000 dikurangi oleh 8.247 menghasilkan $31.753. Nah, hasilnya itu menjadi 71.331. Setelah itu dikalikan lagi dengan 8% menjadi 5.706. Nah, lalu $40.000 dikurangi oleh 5.706 didapatkan hasil reductionnya sebesar $34.294. Lalu 71.331 dikurangi oleh 34.294 didapatkan hasil akhirnya yaitu 37.037. Nah, yang terakhir 37.037 dikalikan dengan 8% didapatkan hasil akhirnya yaitu 2.963. Nah, 40.000 dikurangi oleh 2.963. Hasil akhirnya didapatkan notes payable-nya sebesar $0. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rincian transaksi pilihan yang tercatat dalam pembukuan Simonson Foundry. Nah, transaksi yang pertama itu terjadi pada 1 Juli 2022, yaitu utang obligasi dengan nilai nominal sebesar €900.000 tertanggal 1 Juni 2022 dijual dengan harga kurs 112,290 ditambah bunga berjalan untuk menghasilkan tingkat timbal hasil efektif sebesar 10%. Nah, obligasi ini merupakan obligasi kupon dengan tingkat bunga nominal sebesar 12% yang dibayarkan secara tahunan setiap tanggal 1 Januari dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032. Nah, terus gunakan akun beban untuk mencatat bunga berjalan tersebut. Nah, transaksi kedua itu terjadi pada 31 Desember 2022. Ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat akrual bunga obligasi dan amortisasi jumlah premi yang tepat. Dan transaksi ketiga 1 Januari 2023, yaitu bunga atas obligasi dibayarkan kepada pemegang obligasi. Selanjutnya transaksi keempat 2 Januari 2023, obligasi dengan nilai nominal sebesar €360.000 ditarik kembali pada harga kurs 102 dan dilunasi. Dan transaksi terakhir itu 30 Desember 2023. Ayat jurnal penyesuaian dibuat kembali untuk mencatat akrual bunga obligasi dan amortisasi jumlah premi yang tepat. Maka di instruksi siapkan seluruh ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Baik, dimulai dari transaksi yang pertama pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu saat penerbitan obligasi. Nah, perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar €900.000 pada tingkat harga 112,290%. Nah, karena obligasi dijual di atas nilai nominalnya, maka perusahaan mencatat nilai penjualan itu sebesar €1.010.610. Dan di dalamnya itu termasuk premi obligasi sebesar €110.610. Selain itu, karena obligasi ini diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, di mana bunga kupon seharusnya dibayar penuh setiap tanggal 1 Januari, maka pihak pembeli itu wajib membayarkan bunga berjalan terlebih dahulu kepada perusahaan untuk periode 6 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Juni sebesar €54.000. Nah, dengan demikian total aliran kas yang diterima perusahaan secara bruto itu adalah €1.064.610. Nah, pada ayat jurnal kita mencatat akun kas di sisi debit sebesar €1.064.610
Kemudian di sisi kredit dicatat akun utang obligasi sebesar nilai nominal yaitu 900.000 euro, maaf, dan akun premi obligasi sebesar 110.610 euro, serta akun beban bunga untuk mencatat penerimaan bunga berjalan itu sebesar 54.000 euro. Nah, selanjutnya kita ke tanggal 31 Desember 2022 untuk membuat jurnal penyesuaian akhir tahun. Nah, pada slide ini saya memisahkan pencatatannya itu menjadi 2 jurnal penyesuaian yang berbeda agar terlihat secara bertahap dan sistematis. Nah, jurnal pertama ditujukan untuk mengakui beban bunga efektif dan amortisasi premi selama periode berjalan yaitu 6 bulan, yaitu sejak obligasi diterbitkan dari Juli hingga Desember. Nah, nilai beban bunga efektif dihitung dari nilai buku awal itu sebesar 1.010.610 euro dikali tarif efektif 10%, kemudian dikali dengan 6/12 bulan, sehingga diperoleh angka 50.531 euro yang dicatat di sisi debit. Nah, sementara nilai bunga kupon untuk periode 6 bulan ini itu adalah 54.000 euro. Nah, selisih antara bunga kupon itu sebesar 54.000 euro dan beban bunga efektif sebesar 50.531 euro, yaitu maka selisih yang didapat itu adalah 3.469 euro, atau bisa dibulatkan dengan 3.470 euro. Nah, itu diakui sebagai amortisasi premi yang didebit pada akun premi obligasi. Nah, pasangan akunnya itu adalah utang bunga di sisi kredit sebesar 54.000 euro. Kemudian pada jurnal kedua di bawahnya itu perusahaan melakukan penyesuaian untuk memindahkan saldo bunga berjalan yang sebelumnya kita terima pada 1 Juli. Maka kita mendebit akun beban bunga itu sebesar 54.000 euro dan mengkredit akun utang bunga itu sebesar 54.000 euro. Nah, dengan dipisah, saldo akun utang bunga secara akumulatif di buku besar itu akan terkumpul penuh sebesar 108.000 euro, yaitu penjumlahan dari kredit jurnal pertama yang sebesar 54.000 dan kredit jurnal kedua sebesar 54.000. Nah, angka 108.000 euro ini mencerminkan kewajiban perusahaan karena tepat pada tanggal 1 Januari 2023, perusahaan wajib mendistribusikan pembayaran bunga tahunan secara utuh 1 tahun kepada para pemegang obligasi. Baik, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2023 ini perusahaan itu melakukan pembayaran bunga obligasi. Nah, karena obligasi itu memiliki nilai nominal sebesar 900.000 euro dan tingkat bunga kupon sebesar 12% per tahun, maka bunga tahunan yang harus dibayarkan adalah sebesar 108.000 euro. Hitungannya itu diperoleh dari 900.000 euro dikalikan 12%. Nah, pada jurnal ini akun utang bunga itu didebit sebesar 54.000 euro. Nilai tersebut itu merupakan bunga yang sebelumnya sudah diakui dan masih harus dibayar pada saat penyesuaian tanggal 31 Desember 2022. Kemudian akun beban bunga juga didebit sebesar 54.000 euro untuk mencatat bagian bunga yang menjadi beban periode berikutnya. Sedangkan akun kas dikredit sebesar 108.000 euro karena perusahaan melakukan pembayaran bunga secara penuh kepada pemegang obligasi. Jadi jurnal yang dicatat adalah debit utang bunga sebesar 54.000 euro, debit beban bunga sebesar 54.000 euro, dan kredit kas sebesar 108.000 euro. Dengan pencatatan ini, kewajiban bunga yang sebelumnya telah diakui itu menjadi lunas dan pembayaran bunga tahunan kepada investor telah diselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 ini perusahaan itu melakukan pelunasan atau penarikan kembali sebagian obligasi yang beredar. Obligasi yang ditarik memiliki nilai nominal sebesar 360.000 euro atau 40% dari total obligasi sebesar 900.000 euro.
sebelum menghitung jurnalnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai tercatat obligasi yang akan ditarik. Setelah amortisasi premium pada tanggal 31 Desember 2022, total nilai tercatat obligasi itu sebesar 1.741.000 euro yang terdiri dari utang obligasi sebesar 900.000 euro dan premium obligasi sebesar 107.141 euro. Karena yang ditarik hanya 40%, maka premi yang melekat pada sebagian obligasi tersebut juga harus dihitung sebesar 40%-nya dari 107.141, yaitu 42.856. Nah, dengan demikian nilai tercatat obligasi yang ditarik adalah 360.000 ditambah 42.856 sehingga totalnya menjadi 402.856 euro. Selanjutnya, perusahaan itu melakukan penarikan obligasi pada harga call sebesar 102% dari nilai nominalnya. Perhitungannya adalah 102% itu nanti dikalikan dengan 360.000 sehingga menghasilkan harga penarikan sebesar 367.200. Jika dibandingkan dengan nilai tercatat sebesar 402.856, maka perusahaan itu memperoleh keuntungan pelunasan obligasi sebesar 35.656. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat nantinya adalah debit utang obligasi sebesar 360 euro, debit premi utang obligasi sebesar 42.856 euro, dan pada kredit ada kas sebesar 367.200 euro, dan keuntungan pelunasan obligasi sebesar 35.656 euro. Setelah transaksi ini dilakukan, saldo obligasinya itu masih tersisa menjadi 540.000 euro dengan premi sebesar 64.285 euro. Sehingga nilai tercatat obligasinya yang masih beredar adalah sebesar 604.285 euro. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu berhasil menarik kembali sebagian obligasinya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 35.656 euro. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2023 ini, perusahaan itu melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban bunga dan amortisasi premi dari obligasi yang masih beredar setelah pelunasan bagian obligasi pada awal tahunnya. Nah, setelah penarikan obligasi tanggal 2 Januari 2023, nilai tercatat obligasi yang masih tersisa adalah sebesar 604.285 euro. Nilai ini itu menjadi dasar untuk menghitung beban bunga efektif selama tahun 2023. Nah, beban bunga efektif ini dihitung menggunakan tingkat bunga pasar atau YAP sebesar 10%. Jadi 604.285 itu dikalikan 10% yang akan menghasilkan beban bunga efektif sebesar 60.428 euro. Sementara itu, bunga nominal yang harus dibayarkan kepada pemegang obligasinya itu tetap dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi yang masih beredar, yaitu 540.000 euro dikalikan 12%. Hasilnya adalah 64.800 euro. Karena obligasi diterbitkan dengan premi, maka terdapat selisih antara bunga nominal dan beban bunga efektif. Selisih inilah yang nantinya itu disebut amortisasi premi. Amortisasi premi ini dihitung dengan mengurangkan bunga nominal yaitu sebesar 64.800 euro dengan beban bunga efektif sebesar 60.428 euro, sehingga diperoleh amortisasi premi sebesar 4.372 euro. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah mencatat beban bunga sebesar 60.428 euro dan mengurangi hasil premi utang obligasi sebesar 4.372 euro
Dengan pencatatan ini, nilai premi obligasi secara bertahap itu akan berkurang hingga mendekati nilai nominalnya. Jadi tujuan penyesuaian akhir tahun ini adalah untuk memastikan bahwa beban bunga yang dilaporkan itu nantinya akan sesuai dengan metode suku bunga efektif, sekaligus mencatat amortisasi premi secara tepat selama periode berjalan. Baik, saya akan membacakan soal yang telah saya buat. Nah, PT Dirgantara memiliki utang obligasi yang diterbitkan beberapa tahun lalu. Pada tanggal 31 Desember 2026, informasi terkait obligasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominal obligasi sebesar 1.500.000.000, lalu nilai tercatat atau carrying value setelah amortisasi per 31 Desember 2026 sebesar 1.440.000.000, dan sisa umur obligasi yaitu 2 tahun lagi, dan jatuh tempo pada 31 Desember 2028. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2026 tersebut, manajemen PT Dirgantara mengambil 2 keputusan strategis. Yang pertama, menarik atau melunasi lebih awal setengah atau 50% dari total obligasi yang beredar dengan cara membelinya kembali dari pasar modal pada harga 102% dari nilai nominal. Lalu yang kedua, sisa obligasi yang tidak ditarik, yaitu 50% sisanya akan dilunasi setelah jadwal awal. Sesuai ketentuan, jelaskan bagaimana penyajian sisa obligasi ini di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2026. Lalu pertanyaannya, yang A, hitunglah keuntungan atau kerugian atas penarikan awal 50% obligasi tersebut. Buatlah jurnal penarikannya. Lalu yang B, berapakah nilai sisa obligasi yang masih menggantung di pembukuan dan di bagian manakah pos tersebut harus disajikan pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2026 dan jelaskan alasannya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan soal yang telah saya buat mengenai liabilitas tidak lancar beserta jawabannya. Nah, pada soal ini PT Dirgantara memiliki obligasi dengan nilai nominal sebesar 1.500.000.000 dan nilai tercatat setelah amortisasi per 31 Desember 2026 sebesar 1.440.000.000. Nah, perusahaan memutuskan untuk menarik atau melunasi lebih awal 50% dari obligasi yang beredar dengan harga 102% dari nilai nominal. Untuk menjawab bagian A, pertama-tama kita akan menghitung nilai nominal obligasi yang ditarik. Karena yang ditarik adalah 50%, maka nilainya sebesar 50% dikali 1.500.000.000 yaitu 750 juta. Nah, selanjutnya saya menghitung nilai tercatat obligasi yang ditarik. Karena nilai tercatat keseluruhan adalah 1.440.000.000, maka 50%-nya adalah 720 juta. Kemudian, kita akan menghitung harga penebusan atau jumlah kas yang harus dibayarkan perusahaan untuk membeli kembali obligasi tersebut. Harga penebusannya adalah 102% dari nilai nominal yang ditarik, sehingga diperoleh 765 juta. Setelah itu, kita akan menentukan apakah terjadi keuntungan atau kerugian. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat obligasi yang ditarik dengan harga penebusannya. Nilai tercatat sebesar 720 juta dikurangi harga penebusan sebesar 765 juta, menghasilkan angka negatif yaitu negatif 45 juta. Karena hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami kerugian atas penarikan obligasi sebesar 45 juta. Nah, berdasarkan hasil tersebut, jurnal yang dibuat adalah mendebit utang obligasi sebesar 720 juta untuk menghapus kewajiban yang ditarik, mendebit kerugian penarikan obligasi sebesar 45 juta, dan mengkredit kas sebesar 765 juta untuk mencatat pembayaran yang dilakukan perusahaan. Baik, selanjutnya untuk soal bagian B, kita akan menghitung sisa obligasi yang masih ada setelah penarikan. Nilainya diperoleh dari nilai tercatat total sebesar 1.440.000.000 dikurangi nilai tercatat obligasi yang telah ditarik sebesar 720 juta sehingga tersisa 720 juta. Kemudian kita akan menentukan klasifikasinya dalam laporan posisi keuangan. Diketahui bahwa tanggal pelaporan adalah 31 Desember 2026, sedangkan obligasi akan jatuh tempo pada 31 Desember 2028. Artinya pada tanggal pelaporan masih terdapat sisa waktu 2 tahun hingga jatuh tempo. Karena pelunasannya masih lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, maka sisa obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang
dan disajikan pada bagian liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2026. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan mengalami kerugian penarikan obligasi sebesar 45 juta dan sisa obligasi sebesar 720 juta tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang karena belum jatuh tempo dalam waktu 1 tahun.